Kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik acuan. Jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2? Sebetulnya cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu ini hampir sama dengan cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan O0,0 ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Cuma bedanya kalau pada titik acuan O0,0 itu sumbu Y dan sumbu X-nya berpotongan di titik 0,0 ya. Nah, kalau pada titik acuan tertentu kita membuat lagi ya. Membuat sumbu X-nya dan juga membuat sumbu Y-nya yang baru yang berpotongan di titik acuan tertentu. Nah, lebih jelasnya kita lihat gambar yang berikut ini. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menerangkan bagaimana menentukan koordinat suatu titik di mana titik acuannya adalah 0,0. Nah, untuk mengingatkan kembali, Ibu ambil contoh lagi. Misalkan koordinat titik A di sini. Ya, ini titik A. Nah, berapa koordinat titik A kalau dilihat dari titik 0,0 ya sebagai titik acuannya ya, maka koordinatnya berapa? Ya, ini berarti dari sini ya. Dari sini. Nah, ini ke atas kemudian ini ke bawah. Ya. Karena titik acuannya adalah 0,0 ya. Berarti berapa koordinat titik X? Ya, ini berarti ini berapa? 3,6 ya. Nah, berbeda kalau titik acuannya berubah ya. Berapa koordinat titik A kalau titik acuannya 1,2? Nah, maka kita buat lagi sumbu koordinat di mana nanti sumbu X dan sumbu Y-nya berpotongan di titik 1,2. Nah, mana 1,2 di sini ya. Jadi kita buat lagi sumbu koordinatnya ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Nah, kita dapatkan dua sumbu ya, dimana ini yang titik pangkalnya atau titik acuannya itu 0,0, sedangkan yang ini titik acuannya adalah 1,2. Nah, untuk 1,2 ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke atas pun begitu ya. Nah, sehingga koordinat titik A kalau dilihat dari titik acuan 1,2 ya akan berubah ya, berbeda dengan kalau titik acuannya adalah 0,0 ya. Kalau titik acuannya 0,0 tadi posisi titik A koordinatnya adalah 3,6. Nah, sekarang kalau titik acuannya 1,2 maka titik A-nya itu ya, ini di sini posisinya menjadi nih. Nah, berapa? 2, berapa nih? 1 2 3 4 2,4. Begitu bisa dipahami ya cara menentukan koordinat suatu titik di mana titik acuannya bukan 0,0. Bisa dipahami ya anak-anak? Masih menggunakan titik acuan 1,2. Tentukan koordinat titik B, misalkan di sini nih. Ya. Titik B. Di sini ini titik B.
maka koordinat titik B adalah 3,1 ya, 3,1. Ini kalau menggunakan titik acuan 1,2. Nah, titik B ini kalau menggunakan acuan 0,0 ini misalkan, maka titik B-nya berubah menjadi berapa? Titik B-nya adalah koordinatnya, ya berarti ini 4,3 ya, 4,3. Ini kalau menggunakan koordinat titik acuannya adalah 0,0. Kemudian lagi misalkan titik C di sini ya. Titik C kalau menggunakan titik acuannya 0,0, maka koordinat titik C adalah -7,6 ya, -7,6. Tapi titik C ini kalau menggunakan titik acuannya adalah 1,2, maka titik C ini menjadi koordinatnya menjadi berapa? Ini berarti lihatnya ke sini. Nah, kemudian ini ke sini. Nah, di sini ini berarti -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Berarti -8, ini berarti berapa nih? -8,5. Yaitu kalau titik acuannya adalah berapa? Titik acuannya 0,0. Masih menggunakan titik acuan 1,2, tentukan koordinat titik M. Misalkan di sini titik M. Ini koordinatnya adalah berapa? 4,2. Ini jadi 4,2. Ini kalau menggunakan titik acuannya adalah 1,2. Ini titik acuannya. Tapi berbeda kalau menggunakan titik acuan ini ya. Misalkan menggunakan titik acuan 0,0, maka titik M ini koordinatnya menjadi 5,4. Jadi titik M ini menjadi 5,4 ya. Nih, jadi beda titik acuan, maka koordinat titik M juga berbeda. Ya, baik, kita lanjutkan masih menggunakan titik acuannya 1,2. Tentukan koordinat titik M. Misalkan di sini. Ini titik M. Berapakah koordinat titik M? Nah, kalau menggunakan titik acuan 1,2, maka koordinat titik M adalah ini, melihat di koordinat ini yang warna kuning, yaitu 4,2 ya. Jadi koordinatnya adalah 4,2. Ini kalau menggunakan titik acuannya 1,2. Nah, berbeda kalau kita gunakan titik acuannya adalah 0,0 yang ini ya. Maka titik M ini koordinatnya adalah 5,4. 5,4 ya. Begitu cara menentukan koordinat dari titik acuan tertentu. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, agar lebih jelas lagi akan Ibu berikan beberapa contoh lagi bagaimana cara menentukan
koordinat suatu titik dari titik acuan tertentu. Yang nomor 1, jika titik A memiliki koordinat 4,5 pada titik acuan 0,0, maka berapakah koordinat titik A dari titik acuan 1,1? Nah, caranya kalian tentukan dulu koordinat 4,5 tapi titik acuannya adalah 0,0 ya. Kemudian nanti yang kedua, kalian tentukan koordinat titik A dengan titik acuan 1,1 ya. Baik, langsung kita tentukan koordinat titik A dengan titik acuannya 0,0. Ini titik acuannya ini ya. Nah, sehingga untuk menentukan koordinat 4,5 berarti ini 4,5. Nah, berarti titik potongnya di mana? Nah, ini ya. Nah, ini adalah titik A. Ini A 4,5. Ya, jadi 4,5 ini dengan titik acuan 0,0. Nah, berapakah koordinat titik A jika titik acuannya 1,1? Nah, maka kalian buat dulu koordinat kartesius dengan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya berpotongan di 1,1. Ini di sini. Ya, berarti atas ini sumbu Y, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X berpotongan di 1,1. Nih 1,1. Maka koordinat titik A ini ya, ini titik A, kalau dilihat dari titik acuan 1,1, maka koordinat titik A ini menjadi 1, 2, 3. Nih, jadi di angka 3. Ya, berarti X-nya di angka 3, Y-nya di angka 1, 2, 3, 4. Di angka 4. Jadi koordinatnya adalah 3,4. Ya, paham ya anak-anak? Itu cara melihat atau menentukan titik A dengan titik acuannya adalah 1,1. Baiklah, lanjut untuk contoh soal nomor 2. Jika titik B memiliki koordinat 5,4 pada titik acuan 0,0, maka berapakah koordinat titik B jika titik acuannya 1,2? Ya. Pertama, tentukan koordinat titik B 5,4 dengan titik acuan 0,0. Ini titik acuannya ini. Berarti 5,4 berarti 5-nya di X, 4-nya di Y. Nah, sehingga titik B-nya nah di sini. Ini adalah titik B. Berarti berapa? 5,4. Nah, sekarang berapakah koordinat titik B jika titik acuannya adalah 1,2? Ya, maka buat sumbu X dan sumbu Y yang perpotongannya di titik 1,2. 1,2 berarti di mana ini? 1,2 nih ya. Buat sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X, maaf. Dan sumbu Y-nya ini. Nah, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya. Nah, sekarang berapakah koordinat titik B jika dilihat dari titik acuannya adalah 1,2? Nah, maka koordinat B-nya menjadi ini X-nya di 1, 2, 3, 4. Berarti di 4. Kemudian Y-nya di 1, 2. Berarti Y-nya di
2. Berarti koordinat titik B-nya kalau titik acuannya adalah 1,2, maka koordinat B berubah menjadi 4,2. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Materi berikutnya yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kali ini kita akan mengulas memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang ada pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, garis sejajar dengan koordinat. Ya. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama. Ya. Atau jika garis M sejajar dengan garis N dan garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis N juga tegak lurus dengan sumbu X. Atau bisa juga jika garis M sejajar dengan garis N dan garis M tegak lurus terhadap sumbu Y, maka garis N juga tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, itu adalah garis yang sejajar dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang berikutnya, garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak pada satu bidang datar. Nah, sehingga untuk yang pertama kita ulas tentang garis yang sejajar dengan koordinat. Ya, jadi dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama. Kemudian bisa juga jika garis M sejajar dengan garis N dan garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis N pun juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, inilah gambar dari dua garis yang sejajar nih ya. Jadi untuk garis L ini sejajar dengan garis L2, sejajar juga dengan garis L3 dan sejajar dengan garis L4. Kenapa? Karena dua garis ini, misalkan untuk L1 dan L2 ya, dua garis ini selalu memiliki jarak yang sama ya. Jadi ini dua satuan, ini pun juga dua satuan, kesini dua satuan, seperti rel kereta api itu ya. Jadi rel kereta api itu walaupun diperpanjang tidak akan bertemu pada satu titik. Karena apa? Jarak antara dua rel yang satu dengan rel yang satunya lagi selalu sama ya. Nah, itulah yang dikatakan dua garis yang sejajar. Atau jika garis L1 dan L2 ini tegak lurus terhadap sumbu Y ya, jadi garis L1 kok tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis L2 pun juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka dua garis ini dinamakan dua garis yang saling sejajar. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, begitupun untuk L3 ini ya. Untuk L3 dengan L4 ini juga sejajar. Kenapa? Karena dari sini jaraknya berapa? Ya. Nih, dari sini jaraknya ini 1, 2, 3. Di sini pun jaraknya berapa? 1, 2, 3. Jadi karena jaraknya sama, maka L1 sejajar dengan L3 sejajar dengan L4 ya. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya.
Yang berikutnya, jika garis M sejajar dengan garis N, maka garis M tegak lurus terhadap sumbu Y, maka garis N juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi di sini dicontohkan untuk M1 ini sejajar dengan M2. Jadi bisa pakai cara tadi, jarak kedua garis ini selalu sama, ini 1, 2, 3. Di sini juga jaraknya 1, 2, 3 ya, karena berjarak sama maka M1 sejajar dengan M2, atau bisa juga menggunakan jika garis M1 ini dikatakan sejajar dengan M2 karena M1 ini tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, maka garis M2 pun juga tegak lurus terhadap sumbu X, sehingga dua garis M1 dikatakan sejajar dengan M2. Paham ya anak-anak? Yang berikutnya, dua garis yang saling berpotongan. Di sini dicontohkan N1 itu ya berpotongan dengan garis N2 ya, ini ya berpotongannya di mana, di titik ini nih ya, di titik 0,2, berpotongan di titik 0,2 ya. Jadi garis N1 dengan N2 itu tidak sejajar ya. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi definisi garis yang sejajar ya. Jarak kedua garis tersebut tidak tetap ya. Kemudian berpotongan pada suatu titik, maka garis M ini memotong dengan garis N ya, berpotongan di suatu titik yaitu 0,2. Jadi ini merupakan contoh dari dua garis yang saling berpotongan ya. Jadi untuk garis N1 ini berpotongan dengan garis N2 ya. Begitupun untuk N1 ini memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di berapa titik? 1,0 ya. Kemudian kalau N2 memotong di sumbu X di titik -1,0 ya. Kemudian untuk N1 memotong sumbu Y di titik 0,2 ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ini adalah contoh garis yang saling berpotongan ya. Demikian untuk materi kali ini, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik acuan dan juga menentukan posisi garis terhadap garis sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.